Halo teman-teman, kembali lagi di my YouTube channel Mr. Frian. Sebelum nonton video ini, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Oke, halo teman-teman, selamat datang di my YouTube channel Mr. Frian. Di video kali ini gue akan memberikan informasi yang insya Allah ini benar-benar up to date, yang benar-benar terpercaya informasinya ya, karena ini datang langsung dari akun LTMPT ya kan, bahwa kalau kita bicara masalah UTBK ataupun SBMPTN 2020 sekarang ada peraturan terbaru ya. Tentunya teman-teman sebagiannya udah paham bahwa untuk tahun ini itu tidak ada yang namanya TPA ya. Jadi tidak ada TPA teman-teman, adanya cuman TPS ya. Kalau TPS itu apa sih Kak gitu kan, mungkin ada pertanyaan bahwa ataupun sebagian mungkin udah paham apa itu TPS. Nah, TPS itu sendiri itu adalah tes potensi skolastik ya, dimana ini adalah salah satu persyaratan di dalam ujian UTBK 2020 nanti ya, karena kita semua tahu ya bahwa dengan adanya corona ini mau tidak mau pemerintah harus merubah sistem yang diberlakukan untuk UTBK ataupun ujian di dalam SBMPTN 2020 ya. Nah, seperti yang sudah kita terima bahwa ada surat edaran nomor 11/SE.LTMPT/2020 tentang perubahan jadwal pelaksanaan UTBK 2020. Nah, makanya LPTK itu sendiri ya, LTMPT itu sendiri memutuskan bahwa hanya ada soal TPS, hanya ada soal UTPS di dalam UTBK 2020. Nah, mungkin teman-teman ada yang masih bertanya, kira-kira jenis soal yang ada di dalam soal TPS UTBK 2020 tahun ini itu apa sih gitu kan, atau mungkin yang sebagian udah paham. Nah, di video kali ini gue mau memberikan informasi yang gue dapatkan tentang jenis soal yang diberlakukan pada TPS UTBK 2020 ini ya. Nah, sebelum itu jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe ya video channel YouTube gua Mr. Frian, karena insya Allah kedepannya gua akan memberikan informasi terkait UTBK 2020 ya. Oke teman-teman, mungkin langsung saja bahwa di sini ada jenis soal pada TPS UTBK SBMPTN 2020. Berdasarkan informasi yang gua dapatkan, ini ada 4 jenis tipe soal yang akan muncul dan pasti muncul di TPS UTBK 2020 ya. Yang pertama ada yang namanya penalaran umum teman-teman, ada penalaran umum. Lalu yang kedua ada pemahaman bacaan dan menulis. Lalu yang ketiga ada yang namanya pengetahuan umum. Dan yang keempat atau yang terakhir itu ada pengetahuan kuantitatif. Nah, teman-teman mungkin sebagian sudah tahu ataupun belum paham bahwa apa saja sih yang ada di dalam 4 jenis soal ini ya kan, kira-kira soalnya seperti apa. Nah, makanya jangan lupa untuk tetap pantengin channel YouTube gua, karena gua akan membahas keempat ini ya. Jadi gua di video berikutnya gua akan bahas satu persatu tips dan triks untuk menghadapi ataupun bisa menjawab soal TPS 2020 ya. TPS UTBK 2020 maksud gua. Nah, makanya jangan lupa untuk like, subscribe, comment, and share ya. Nah, gua akan bahas satu persatu ya. Di dalam penalaran umum sendiri itu ada 2 poin penting yang pasti ditanyakan di dalam soal nanti. Yang pertama ada penalaran bacaan ya. Penalaran bacaan itu sendiri itu terdiri dari bagaimana kemampuan kita membaca teks dalam bentuk tabel atau grafik. Nah, di dalam soal nanti juga ada dalam bentuk paragraf argumentatif teman-teman ya. Nah, kita harus memahami informasi dalam bacaan tersebut, kemudian kita akan menganalisis dalam bentuk kita akan menganalisis tabel ataupun grafik atau kurva yang disertakan dalam bacaan teks tersebut ya. Inilah kurang lebih yang ada di dalam penalaran umum, penalaran bacaan. Nah, yang kedua ini ada penalaran kuantitatif teman-teman. Nah, kira-kira apa saja sih yang ada di dalamnya gitu kan?
Nah, ada yang namanya operasi bilangan bulat, ada yang namanya pecahan, ada yang namanya perbandingan, dan aritmatika dan persamaan linear, pola bilangan, dan lain-lainnya. Nah, di dalam penalaran umum kurang lebih ada dua hal ini ya teman-teman yang akan dibahas ya, ada penalaran bacaan dan penalaran kuantitatif. Makanya ini harus benar-benar teman-teman kuasai ya, jangan sampai teman-teman salah untuk strategi belajarnya ya, apalagi UTBK tinggal 1,5 bulan lagi ya kan. Oke, kita beralih ke pemahaman bacaan nih teman-teman. Di pemahaman bacaan juga ada 2 poin penting ya. Ada memahami inti paragraf, kemudian kita menyimpulkan, lalu ada pesan tersirat, lalu ada penggunaan EYD yang tepat, atau mungkin akan ditanya ini penggunaan EYD yang tepat itu ya atau yang tidak tepat itu bagaimana, seperti itu ya. Ini yang ada di dalam pemahaman bacaan teman-teman. Lalu ketiga itu ada yang namanya pengetahuan umum. Di dalam pengetahuan umum ada 2 hal ini, ada soal bahasa Indonesia dan sebagian bahasa Inggris. Nah, yang jago bahasa Inggris auto selamat banget deh di dalam soal nanti ya, karena udah pasti bisa ngejawab soal ini ya, ataupun yang jago bahasa Indonesia ya. Lalu ada pengetahuan tentang idiom, ada bagaimana sih anonim, kemudian sinonimnya dari bacaan tersebut apa, dari soal tersebut gimana gitu. Kemudian teman-teman disuruh mengidentifikasi dalam wacana ya, jadi ada wacana panjang, dan tentunya bagaimana sih strategi-strategi untuk menghadapi wacana yang panjang tersebut nanti akan gua bahas di video berikutnya. Makanya jangan lupa untuk subscribe, aktifkan loncengnya, karena ketika gua posting video berikutnya itu akan bisa teman-teman dapatkan informasinya ya. Kemudian kita akan mencari informasi dari bacaan tersebut. Nah, ini yang ada di dalam pengetahuan umum teman-teman. Nah, poin yang ketiga itu yang terakhir maksudnya itu ada pengetahuan kuantitatif teman-teman ya. Di dalam pengetahuan kuantitatif ini yang ditanyain itu seputar aljabar, ada aritmatika, ada geometri, lalu ada peluang, ada yang namanya kecukupan data ya atau tidak ya kan, lalu ada fungsi, dan yang terakhir itu ada statistika. Nah, statistika ini mungkin bisa berupa kayak median, modus, mean gitu kan. Makanya untuk lebih lanjutnya, gue akan posting video berikutnya itu terkait satu-satu penjabaran dari 4 tipe soal yang ada di dalam TPS UTBK ya. Makanya jangan lupa ya, pantengin terus channel YouTube Mr. Frian. Nah, oke teman-teman, mungkin itu saja yang bisa gue sampaikan informasi terkait 4 tipe soal yang pasti keluar di dalam TPS UTBK tahun ini ya. Semoga teman-teman tetap semangat belajar dan sukses UTBK 2020. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share, karena di video berikutnya gue akan bahas terkait 4 tipe soal tadi ya. Ada bagaimana sih tips dan triks dari menjawab soal pengetahuan kuantitatif dan yang lainnya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.